Saya sangat tertarik sekali dengan acara Markoding ini. Tutorialnya juga sangat atraktif. Suatu hal yang membuat saya inspirasi untuk anak-anak siswa bahwa di dunia teknologi bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu problem-problem yang ada di lingkungan anak-anak. Kenapa saya mau jadi mentor? Karena saya ingin belajar juga bagaimana bisa membantu menginspirasi mereka. Menurut saya menarik sekali dan menyenangkan ketemu teman-teman baru, belajar lagi design thinking. Tapi kali ini akan ngasih social impact dengan ngajarin ke anak-anak. Supaya mereka itu bisa lebih berpikir lebih kritis dan bisa berkreasi, lebih kreatif. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Salah satu tujuan program hari ini adalah untuk mengajar mereka design thinking. Jadi saya harap mereka bisa menggunakan cara pemikiran design thinking ini untuk kerja seharian mereka dan mereka lebih berinspirasi untuk mencari ide-ide baru yang bisa menyelesaikan masalah di Indonesia. Harapan saya dengan adanya kegiatan kerjasama dengan Markoding ini, saya pengen mereka lebih tahu soal IT, karena semua sekarang berkaitan dengan IT. Sama sekali nggak formal, jadi bisa interaksi dengan peserta, dengan pembicara yang lain atau kakak inspirator yang lain juga. Saya pengen generasi selanjutnya di Indonesia bisa terus berinovasi dan bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Kita mau aktif, gak cuma pasif melihat ada masalah diem aja dan komplain, tapi kita juga mau belajar gimana cara nyelesainnya. Dan yang terakhir kita mau percaya kalau kita bisa ngasih perubahan. Hai guys, perkenalkan ya, kami dari tim Plastic Soft. Di sini kita membuat sebuah aplikasi di mana kita bakalan minjemin tote bag tapi kayak dengan langkah mudah ya. Iya. Nah, dari sini kami memiliki proyek traktor Chicken Trust. Cita-cita saya pertama yaitu agar Indonesia makin sedikit-sedikit itu mengurangi sampahnya dengan game kami ini. Jadi Rubbish 2Point itu sebenarnya adalah aplikasi mobile apps yang bergerak di bidang pemberdayaan sampah dan pengelolaan sampah. Jadi kita ini ngebuat aplikasi untuk mental health. Jadi untuk membantu masyarakat Indonesia agar pikirannya lebih terbuka lagi kepada kesehatan mental. Nama proyek tim saya Hero Story. Jadi proyek yang kita kerjain tuh kayak game berplatformkan Android gitu Kak. Jadi di dalam gamenya ini kita bisa desain tokoh pahlawan kita sendiri, terus namanya juga bisa. Di dalam self-love ini itu kita bisa cerita tentang masalah kita kepada psikolog yang berada dalam website itu. Hal yang sulit yang kami alamin pastinya kita dari background jurusan tata kecantikan dan belajar coding itu susah banget, kayak bergejolak dari jurusan sebelumnya. Kalau error sih sering banget terjadi gitu, sering banget kita kalau misalkan nge-running sebuah program pasti akan error. Dan cara kita ngatasin error tersebut adalah pertama kita kayak bener-bener pastiin lagi errornya di mana, di komen-komennya kita cek-cek lagi. Menemui syntax error itu sudah biasa. Sering saya belum nge-save codingannya, maka dalam visualnya itu tidak muncul. Bisa berhasil, terus senang. Pas nyoba lagi terus ternyata gagal, terus senang, tersedih, termarah, tersenang lagi. Terus deg-degan juga, deg-degannya karena kita kan nggak tahu bakal challenge apa yang dikasih sama kakak-kakaknya. Jadi itu sih yang bikin kayak deg-degan banget karena kita nungguin challenge dari mereka. Di week keempat ini kita belajar tentang di Git sama JavaScript, sedikit-sedikit belajar JavaScript.
Awalnya kita belajar basic dari HTML, CSS, terus yang sampai ke sekarang JavaScript ya. Hari ini belajar yang dipelajarin tadi functions atau fungsi dan looping atau perulangan. Saya udah bikin visual ayamnya, karakter-karakternya, sketsa-sketsanya gitu. Di minggu ke-6 ini proses kita udah bisa menjalankan gamenya, terus udah memunculkan dialog, terus bisa pindah ke map yang lain. Jadi di page menunya itu ada emergency call, terus ada jurnal, lalu ada health monitoring. Untuk fitur, kita baru memasang button buang sampah sekarang, terus ada juga klasifikasi dan beberapa teman-teman lainnya. Movement-nya udah bisa lewat GPS, jadi jika misalnya kita jalan ke depan, nanti si karakter dari gamenya itu juga ikut ke depan, jadi pakai controllernya itu dari GPS-nya tersebut. Proses kita kalau misalnya dipersenin itu udah 85%. Tadi baru juga selesai membuat 3D modelnya yang itu yang membentuk ayam. Terus juga yang kedua ada sistem cache trace-nya itu, jadi kayak kalau Pokemon kan kita nangkap Pokemon. Nah di sini udah ada fiturnya itu buat nangkap sampahnya. Jadi kan nanti beberapa hari lagi kita bakal demo day. Persiapan dari tim kami sih paling pembagian tugas yang jelas juga, misalkan kayak ada yang presentasi tentang fitur-fiturnya, terus juga presentasi tentang fungsi-fungsi kegunaan dari fiturnya itu sendiri.